Saya teringat juga akan firman Tuhan Wahyu 3 ayat 20 yang mengatakan juga bahwa lihat aku berdiri di muka pintu, barang siapa mendengar maka ia akan membukakan pintu dan maka aku akan masuk bersama-sama dengan dia dan akan makan bersama-sama dengan dia. Ini ayam goreng memang saya kasih beberapa untuk mereka. Ya bisa jadi berkat aja lah saudara. Kalau mau ngomong enak sekali ya kita nggak tahu. Tapi yang pasti Tuhan ngajak mereka makan bersama-sama. Jadi dari ayat inilah kita berangkat seorang pendeta. Walaupun kita tidak bisa duduk dengan mereka, tapi kitab Wahyu itu kita mewakili Tuhan. Mengetok pintu, memberikan makanan. Mungkin dia tidak berani keluar, kita nggak berani masuk. Kita taruh di pagar. Tetapi kalau mereka keluar ya kita kasih. Tetapi kalau makan bersama-sama mungkin belum waktunya sekarang. Ini kita sudah kita goreng, kita kasih saus barbecue gitu. Ya mudah-mudahan mereka maulah, senanglah. Ini kerjaan saya sehari-hari selama 1,5 bulan. Bahkan sebelum pandemi pun saya lakukan juga yang sama. Saya akan bagi telurnya juga, saya akan kasih pisang juga ya. Saya ada juga jahe yang saya mau kasihkan ke mereka. Seperti inilah bubuk-bubuk jahe saya punya banyak sekali. Nah, saya punya bubuk jahe ini jahe merah. Yang memang sudah saya ekstrak, saya minta tolong pendeta teman saya. Kalau saya beli kurang lebih sekitar 70 kilo. Saya bagi-bagi ke mereka untuk mereka masak sendiri. Atau ya rebus sendiri. Tetapi kasihan juga. Akhirnya saya punya kelebihan, saya bikin begini, ada begitu banyak. Saya punya 1 dus. Jadi setiap orang saya kirim 1, ya tergantung mereka mau minta yang mereka mau masak sendiri atau saya kasih seperti ini. Inilah yang kerjaannya kita sehari-hari saudara. Ya keadaan Surabaya memang sangat sepi sekali. Ya tapi untungnya di Surabaya masih ada orang-orang yang nggak ada angkutan umum. Kalau di Jakarta angkutan umumnya banyak sekali. Kalau di Surabaya itu bis kotanya pun sedikit, itu pun 1-2 jarang didapat. Angkutan kotanya jarang. Sehingga orang itu lebih banyak naik sepeda motor. Karena sepeda motor, mobil, sehingga untuk kenaknya itu nggak mudah. Sedangkan orang Surabaya ya mungkin lebih mudah. Mereka bekerja sama. Dan gereja-gerejanya itu para pemimpin rohaninya patuh. Tutup ya tutup. Nah ada satu teman saya pendeta yang di pinggiran kota. Jemaat nggak banyak, dia tetap mempertahankan gereja buka. Nggak apa-apa, tapi tiba-tiba dia diminta tolong. Diminta tolong kemana? Ke tempat pembakaran mayat karena ada jemaat yang papanya atau keluarganya lagi di kremasi. Dia ke sana, dia nggak mengerti tekniknya, dia cuma pakai polos-polos, pakai double, dia nggak pakai ini, nggak pakai itu. Dia pulang langsung dia meriang. Dan meriang itu saat itulah dia baru kena baru dia tahu rasanya kenanya sakitnya gimana. Badannya sakit semua, tulang sakit semua, kepala sakit semua. Wah, menderita katanya dia sangat, nafasnya sesak. Baru dia tahu menderita seperti itu. Saya telepon dia, kenapa kamu gini? Kok nggak jawab kamu mau mati ya? Saya bilang gitu. Loh Pak Fegi maafkan saya, enggak maksud saya kamu jawab dulu. Obat apa yang kamu punya? Gitu loh. Walaupun kamu sakit, tapi kamu harus jawab dulu, karena saya tidak ngajak bicara. Loh, saya pergi dokter, dikasih obat ini, tapi nggak ada obat. Nah, ini yang saya perlu. Obatnya apa, resepnya apa nih? Dia kasih resepnya ke saya. Saya sudah cari, nggak ada. Tunggu sebentar. Saya telepon teman saya dokter. Saya telepon teman saya yang ada di luar kota. Saya telepon teman saya yang punya rumah sakit. Pas ada jemaat satu yang punya rumah sakit, yang baik sekali nawarkan. Pak Fengki butuh, iya saya butuh ini. Langsung dia kasih 4, saudara, maksudnya 4 paket untuk orang itu. Obat-obat yang nggak ada saya kasihkan ke dia. Saya suruh minum semuanya yang sesuai dengan dokter, bukan saya ya. Resepnya akan saya kasihkan ke teman saya itu. Nah akhirnya dalam 4 hari dia sudah mulai baikan. 10 hari kemudian saya datangi, itu saya waktu kirim makanan dia sudah mulai bagus sekali gitu loh. Dia sudah mulai bisa keluar suaranya walaupun parau. Suaranya masih terbata-bata. Nah, Surabaya kan kondisinya sepi. Jadi perjalanan saya bisa cepat. Akhirnya saya kasih obat singse,
yang herbal untuk bersihkan paru-parunya, untuk mengurangi radang dan flu juga. Karena herbal itu kan bagus setelah obat-obatan semua, saya kasih yang herbal itu. Memang untuk toko-toko obat herbal China itu di Surabaya saja ada 5-6 toko itu antrinya sampai berapa loh, puluhan orang gojek antri. Itu cari nggak dapat, susah. Saya telepon teman saya, dan ada yang jemaat yang saya Singapura, rumah saya kan di Singapura. Saya nggak pulang karena ada istri saya yang gembalakan di sana tuh. Jadi saya gembalakan di sini, saya bisa punya alasan untuk pulang. Saya punya keluarga di situ, saya bisa doain. Tapi saya tidak mau melarikan diri. Saya tetap di sini, walaupun saya mesti jauh. Saya di sana saya bisa suntik apa saja, mau Pfizer, mau Moderna. Tapi saya tidak, saya tetap di sini, walaupun Sinovac itu saya cukup. Obat apapun, vaksin apapun yang disetujui pemerintah, itu dengan iman bagus. Daripada kita bicara yang nggak ada. Mama, vaksin ini bagus, tapi nggak ada. Bikin orang panik. Saya nggak mau, saudara. Jadi akhirnya saya telepon teman saya, jemaat Singapura, istri saya langsung terima. Dia bilang, oke, saya telepon, iya ada jemaat yang di Singapura yang berasal dari kota Semarang. Dia kenal Sinse yang top, bagus, dan itu memang antri. Coba kita sekarang mintakan yang bubuk, bisa enggak diatur bubuk, jangan yang modelnya yang banyak-banyak gitu. Akhirnya dalam 3 hari kita dibantu 50 paket. Saya kasihkan ke mereka. Untungnya Surabaya masih sepi, sehingga saya jalan, saya bagi-bagi, saya bagikan ketua komsel. Satu ketua komsel saya kasih obat ini 7, saya kasih jahe, kasih vitamin, multivitamin, jadi imbos juga, vitamin C juga, saya kasih obat-obatan tertentu, ini untuk grupmu, ini untuk grupmu. Nah itulah saudara, perlu gereja itu kerja seperti itu. Ya puji Tuhan saudara, jadi mengurangin orang stres, mengurangi kematian lah. Mengurangi kematian, mungkin mereka ada makanan, ada vitamin, terus ada perhatian pendeta, mereka lebih semangat gitu loh. Apalagi pendetanya datengin, doain gitu ya. Jadi mereka punya semangat hidup. Sehingga mereka yang ada beberapa jemaat yang rasanya sudah berat, tidak kuat saya Pak Fengki, tidak kuat saya, tidak kuat nafasnya, tidak kuat, rumah sakit penuh semua, satu-satu mati di rumah sakit. Dia bilang tidak kuat, saya perlu kirim oksigen, nggak perlu katanya. Saudara, tapi saya kasih firman. 1 bulan dia menderita sekali. Saya terakhir kali dia dengar, waduh menderita sakitnya tidak karuan. Tapi saya sudah sembuh Pak Fengki. Kenapa saya stres itu? Saya sakit, saya mesti punya karyawan 200. Saya harus cari uang untuk membaca setiap Sabtu. Apa saya tidak stres? Saya bilang ya tetap sisihkan, tetap bayar. Tapi kamu jangan sampai stres berat lah. Mungkin kamu kasih tahu pegawaimu, bisa enggak diatur mundur sedikit supaya kamu nggak terlalu capek. Nah ini saudara, perlunya para gembala itu mendekati begitu. Memang jemaahnya berapa ribu, tapi yang sakit nggak ribuan. Papan yang sakit cuma 200. Kan bisa dibagi-bagi para gembala. Saya ngontrol 200 gitu. Saya kirim semua doa-doa saya 200 orang gitu loh. Saya kirim ayatnya semua oke. Tapi untuk makanan saya tidak bisa kirim semuanya, bagi tugas. Tapi saya kontrol 200 itu. Doanya sudah selesai, kondisinya bagaimana, apa yang sudah tanganin, obat apa yang nggak ada. Ya seperti itu aja lah tugas-tugasnya. Nah inilah saya sedang menuju ke timur. Shalom semua, saya Erik. Saya dulu di BES Semarang. Saya sudah lama sih ikut BES. Saya kira pindah ke Surabaya. Saya BES Landmark. Oke, jadi yang kena itu pertama saya karena klaster kantor ya. Jadi saya kena duluan, terus setelah itu istri saya kena, setelah itu yang paling parah anak saya yang berusia 1,5 tahun kena. Kalau saya pribadi enggak, karena saya sudah sempat vaksin sekali. Jadi saya kena gejala ringan. Yang paling parah itu kena di istri saya, sampai hampir sempat pingsan. Terus anak saya demam tinggi, hampir 39 derajat selama 2 hari. Ya, jadi kemarin
terus terang satu-satunya yang bantu cuma dari BES ya, dari Pak Fengki. Jadi yang lain ada kirim dari adik saya, BES Semarang, dari kirim obat. Tapi yang di sini kita betul-betul dibantu oleh Pak Fengki dan BES Surabaya. Kita dibantu makanan, karena waktu itu memang kita kesulitan ya, untuk keluar makan itu sudah nggak mungkin. Terus belum lagi sisi macam-macam. Terus saya juga pribadi dibantu Pak Fengki obat, kemarin obat Singse itu, dan itu sangat efektif. Jadi betul-betul dibantu Pak Fengki dan BES. Yang pasti saya sangat amat bersyukur pada Tuhan Yesus ya. Karena kalau menurut saya pribadi, COVID ini nggak mungkin bisa disembuhkan oleh manusia, murni oleh Tuhan. Lebih-lebih yang saya lihat di anak saya. 2 hari anak saya betul-betul kondisinya parah, seperti ikan yang keluar dari air, yang nggak bisa nafas, nggak bisa apa-apa, dengan demam tinggi hampir 39 derajat. Di hari ketiga, di hari kedua dan pertama itu saya betul-betul doa yang betul-betul luar biasa. Jadi saya sampai berlutut sambil nangis, saya doa luar biasa. Saya mendoakan untuk anak dan istri. Puji Tuhan, yang terjadi di hari ketiga, mukjizat terjadi, anak saya sembuh total dan dia bisa lari-lari. Begitupun juga dengan istri saya doakan pagi siang malam, dan puji Tuhan betul-betul mukjizat terjadi lagi di hari ke-11 atau 12, itu betul-betul sembuh total. Jadi itu betul-betul kesaksian saya, dan saya lihat sendiri mukjizat Tuhan yang betul-betul bekerja, bukan manusia. Ya. Ya sudah. Pak Endi putarkan balik sana kita. Ayo, sampai rekam. Adik. Oh ya. Apa kabarnya? Sehat-sehat? Sudah sembuh semua? Wes, kita doa dulu. Ayo. Doa di mana? Ya wis, masuk ya. Mas Em, ayo, Bang. Masuk. Ya, kita doa dulu sebentar. Ya. Doa dulu ya. Sebelum duduk doa dulu deh. Ya, kita doa sendiri ya. Bapa kami dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk saudara kami, Pak Erik, di mana Tuhan telah menyembuhkan, memulihkan. Kiranya Tuhan Kau menjaga, melindungi, memberkati keluarga, memberkati pekerjaan rumah tangga, kesehatannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan dia menjadi alat Tuhan yang heran, dan nama Tuhan dipermuliakan. Supaya apa yang dia kerjakan boleh berhasil dan Tuhan memberkatinya. Di dalam nama Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Wes. Ya, ini tinggal sering komsel di BES. Oh, komsel di gitu. BES. Ikut bareng komsel BES mana biasanya? Ini mana yang dulu pas waktu Maya Pada itu. Oh, Maya Pada. Iya, yang sekarang di BES Landmark itu. Landmark ya. Iya. Pertama sakit itu dari kakaknya yang nomor 1. Dia kan memang kerjanya kan di luar. Terus habis gitu ya udah terasa sih. Terus ngenai ke saya. Terus saya kan sama Lila jadi rumah, kalau siang gini ya otomatis kan kena juga. Jadi tiga-tiganya kena semua. Tapi ya puji Tuhan, kalau saya itu cuman
kenanya itu hari Sabtu, terasanya hari Sabtu, swab positif, terus Minggu, Senin udah sembuh saya, udah enakan gitu, nggak sampai berlarut-larut lama. Nah, yang agak berat itu memang kakaknya, soalnya penanganannya kelamaan. Dia kenanya itu hari Rabu itu udah terasa, tapi waktu ditanganinya itu baru hari Sabtu. Jadi kelamaan itu sempat ngedrop, tapi ya puji Tuhan semua itu karena campur tangan Tuhan ya. Terus Tuhan izinkan untuk ngedrop itu sampai 91. Artinya itu apa? Oksigennya ya, dari 98 sampai 93 langsung 91. Tapi puji Tuhan, kita berdoa bersama-sama, minta sama Tuhan dinaikkan langsung. Dengan otomatis itu langsung 93, langsung 94. Hari itu juga sekitar jam-jam 11 gitu udah naik, udah normal 94. Terus Wila ini sakitnya ya itu sama, dia nggak lama, cuman berapa hari, Wil? Saya cuman 8 hari aja. 8 hari ya. Nah, mungkin dari Wila ada nggak dari perhatian dan juga bantuan dari teman-teman ya. Komsel yang Wila terima, seperti apa aja nih yang mungkin boleh diterima dan boleh sharing nggak apa aja yang diberikan seperti itu? Yang dari Kalau itu yang dari Komsel sih Ko Hendy sering ini teleponin saya, nanyai kabar, terus doa. dibantuin doa, terus Iya. Ko Hendy ini apa sering-sering telepon lah ke saya. Terus Gitu, terus apa Celidia itu ini yang kirim makanan ke saya. Itu sebenarnya sih dari pertama saya teman-teman itu tidak tahu dan saya cuma bilang ke Ko Hendy aja. Terus ternyata AI Sinlan itu yang tahu. Itu yang tahu kalau Wila itu kena positif. Terus apa AI Sinlan itu bilang, tapi aku nggak tahu nomor apa alamat rumahnya. Terus Celidia itu ngubungin Ko Hendy, diantar makanan ke sini, antar sup tuh ke sini sama ini Pak Celidia. Fengki juga ngirimi. Pak Fengki juga Paling banyak sih Pak Fengki. sampai kita sudah sembuh masih ada. Saking banyaknya ya. Saya juga berterima kasih atas bantuannya. Ya doa, ya makanan, terima kasih. ya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Fengki, kepada teman-teman Komsel semuanya, Ko Hendy, Erna yang selalu tidak lepas ngubungin saya, sama Celidia yang terus apa mantau saya gimana keadaanmu itu. Tapi saya cuman bilang aja kalau anak Tuhan diizinkan kena COVID tapi tidak begitu parah, Tuhan pasti tolong dan memberi mujizatnya tepat pada waktunya. Itu aja sih. Misi sebentar aja Bu, mau doa sama beberapa pendeta ini dari Jakarta, dari Surabaya. Pas kita besuk-besuk orang yang sudah sembuh. Ya sebentar aja kok ya. Ibu juga sehat-sehat ya? Amin. Ya. Ayo, Wila mana? Doain. Didoain ayo. Doa dulu ya. Ayo. Saya di sini berdiri dulu, nanti baru duduk. Bapa kami dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa untuk saudara kami, adik kami Wila yang Tuhan sudah pulihkan, sembuhkan. Kiranya Tuhan pakai dia, berikan hikmat, jaga lindungi, supaya seumur hidupnya boleh Engkau pakai menjadi alat yang heran. Engkau memberkati orang tuanya, memberkati pekerjaan semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.